Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Askangi Fadilah, Saya Adrian Kurniawan. Saya Ilham Tidori. Saya Dina Akmalia Safitri. Di video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang beberapa penerapan sistem yang baik bagi perusahaan. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Nabilatul Haniah. Berikut beberapa penerapan sistem yang baik bagi perusahaan. Yang pertama, sistem manajemen. 1. Sistem manajemen kualitas ISO 9001. Memastikan kualitas produk atau jasa. Yang kedua, sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001, melindungi data perusahaan. Yang ketiga, sistem manajemen lingkungan ISO 14001, mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, sistem operasional. 1. Sistem pengelolaan proyek atau project management system yang mengatur proyek. Yang kedua, sistem pengelolaan sumber daya manusia atau HRM, yaitu mengelola karyawan. Yang ketiga, sistem pengelolaan keuangan accounting system yang mengelola keuangan. Yang keempat, sistem pengelolaan persediaan inventory management yang bertugas mengelola stok barang. Yang terakhir, sistem pengelolaan produksi yang bertugas mengelola produksi. Pembahasan yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dina Akmalia Safitri. Sistem teknologi informasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen, menyediakan data untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem analisis data, menganalisis data. Yang ketiga, sistem pengelolaan data, mengelola data. Yang keempat, sistem keamanan jaringan, yaitu melindungi jaringan. Yang kelima, sistem cloud computing, menghemat biaya dan meningkatkan fleksibilitas. Lalu sistem komunikasi. Yang pertama, sistem email dan kolaborasi, yaitu memfasilitasi komunikasi tim. Yang kedua, sistem konferensi video, memfasilitasi rapat jarak jauh. Yang ketiga, sistem pengelolaan dokumen, yaitu mengelola dokumen. Yang keempat, sistem pengelolaan proses bisnis, yaitu mengelola proses bisnis. Pembahasan yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya Ilham Tidori. Selanjutnya adalah manfaat dari penerapan sistem yang baik. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, mengurangi biaya dan risiko. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelanggan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan bersaing. Dan adapun langkah implementasi, yang pertama adalah analisis kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pilih sistem yang tepat. Yang ketiga, desain dan pengembangan yang sistem. Yang keempat, implementasi dan pengujian. Yang kelima, pelatihan dan pendukung. Yang keenam, evaluasi dan perbaikan. Pembahasan yang terakhir berikut dengan kesimpulannya akan disampaikan oleh rekan saya Adrian Kurniawan. Berikut ada beberapa contoh perusahaan yang sukses. Yang pertama ada Toyota, sistem produksi Toyota. Yang kedua ada Google, sistem manajemen proyek. Yang ketiga ada Amazon, sistem pengelolaan persediaan. Yang keempat ada Microsoft, sistem manajemen kualitas. Dan IMB, sistem analisis data. Kesimpulannya, jika perusahaan ingin memiliki sistem yang baik, maka harus menerapkan kunci keberhasilan sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pemilihan sistem yang tepat. Yang ketiga, implementasi yang efektif. Yang keempat, pelatihan dan pendukung. Dan yang terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dan untuk mendukung kunci keberhasilan, dibutuhkan faktor yang sangat penting. Yang pertama, komitmen perusahaan, kemudian partisipasi tim, komunikasi efektif, penggunaan teknologi, dan yang terakhir, pengukuran kinerja. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materinya. Semoga video kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.